Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama saya Sugianto Menembus Batas. Pada malam ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, masih bersama Pak Sarwo Edi. Jadi kali ini saya akan meminta Pak Sarwo Edi untuk menceritakan pengalaman menariknya kepada kita semua. Kira-kira pengalaman apa lagi yang aneh, yang unik, yang mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Pak Ed, boleh diceritakan lagi Pak Ed? Seperti video sebelumnya Pak Ed kan punya cerita lagi tuh tentang horor, tentang apa ya, pokoknya yang kira-kira menjadi pengalaman Pak itu yang berbeda. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan cerita pengalaman hidup saya dengan goib. Ya, kalau teman-teman suka, silakan subscribe video ini dan bagikan channelnya ke teman-teman. Subscribe. Jadi begini, Pak Ogi. Ya. Saya pernah mengalami suatu perintah itu gaib. Ya. Itu berawal dari semenjak meninggalnya orang tua saya. Jadi ada bisikan atau petunjuk lah, seperti bisikan gitu. Itu secara gaib membisikkan. Secara gaib, ya. Karena memang saya sering zikir malam ya, terus saya dapat petunjuk, saya suruh meninggalkan usaha saya disuruh tinggalkan Pak. Yang usaha dagang ayam kemarin. Dagang ayam, saya suruh tinggalkan usaha saya nggak tahu apa tujuannya. Pada waktu itu belum ada petunjuk terang, tapi saya ikutin. Nggak berapa lama dari saya tinggalkan usaha itu, saya ikutin. Ternyata saya dapat petunjuk lagi berikutnya. Saya diperintahkan berangkat ke Jawa, Pak Ogi. Ke Pulau Jawa, Ke daerah Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, jadi saya heran. Saya belum pernah ke Jawa gitu Pak. Sebelumnya belum pernah menginjak Pulau Jawa lah. Gimana caranya saya mau ke Jawa? Lah, saya di ke Jawa itu petunjuknya suruh menjumpai gurunya kakek saya yang katanya masih hidup. Dan beneran pernah Pak Ed lakukan pergi ke Jawa tersebut. Dan inilah Dilakukan ceritanya ya. Nah, inilah yang mau diceritakan ini sekarang ini. Itulah perjalanan itu kan. Nah, jadi saya kan punya abang sepupu Pak Ogi. Punya abang. Saya cerita ke beliau karena beliau yang paham betul tentang kakek saya. Lah, dia terkejut karena dia juga mendapat perintah yang sama, disuruh berangkat ke Jawa. Kebetulan sama Ya. Jadi dia ingin buktikan, kalau kamu nggak percaya, ayo kita jumpai orang tua. Nah, orang tua itu namanya Ki Ujang. Ya, tinggalnya di Simpang Kawat, Simpang 4, daerah Simpang Kawat, Asahan. Nah, jadi saya dibawa abang saya ke sana. Ya. Nah, kejadian aneh waktu dalam perjalanan menuju ke rumah Ki Ujang itu ada kejadian yang aneh tapi nyata. Apa aja itu Pak? Nah, jadi mau menuju kurang lebih setengah perjalanan mau ke rumah Ki Ujang tadi, ya, seperempat lagi lah nyampe rumahnya. Jadi saya ditemui oleh kakek saya tadi. Padahal saya tuh cuman ketemu kakek ini dalam goib. Kali ini dalam wujud nyata. Kebetulan kami ke sana itu saya dibonceng sama abang saya naik motor, naik kereta ya. Perjalanan itu tiba-tiba
si kakek ini tadi di pinggir jalan di sisi sebelah kiri saya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Saya terkejut, ada Simba kan itu Kok muncul di sini kok gitu muncul ya? di situ gitu. Heeh. Saya menjawab batin waalaikumsalam gitu ya. Nah, nggak berapa lama muncul lagi orang tua, kurang lebih jarak 1 kilo lah lebih, muncul lagi ada orang tua mengucapkan salam ke saya, assalamualaikum. Saya terkejut, oh itu siapa? Saya jawab dalam batin, saya jawab waalaikumsalam, tapi bertanya ini siapa. Nah, ada bisikan ke saya, itulah gurunya kakek saya, gurunya Simba saya yang di Jawa ini. Ya. Saya jawab waalaikumsalam. Nah, kurang berapa kilometer berikutnya itu yang mengucapkan salam Ratu Pantai Selatan yang pakaiannya hijau, pakai mahkota ya. Dia mengucapkan salam assalamualaikum. Saya menjawab waalaikumsalam, spontan saya menjawab waalaikumsalam. Tapi begitu saya membayangkan wajah beliau dengan jubah hijaunya itu tadi, pakaian hijau itu tadi, saya langsung merinding kalau gitu. Langsung merinding. Ratu Pantai Selatan yang terkenal dengan nama besarnya itu Pak. Iya, iya, Itu tidak salah lagi memang. tidak itu, salah ya? lagi. Nah, jadi pada waktu itu kejadian saya di Bonceng ya, kepala saya ini rasanya besar gitu Pak, merinding, sir, ini merinding semua, badan saya rasanya besar karena panik ya. Abang saya itu saya kepuk, cepet bang gitu, cepet kebut gitu, ngebut gitu. Dia bingung, heran, ada apa, udah cepet ngebut, saya bilang, saya cepet, udah cepet ngebut gitu kan. Akhirnya dia ngebut, pergi ngebut tuh sampailah kami di rumah Ki Ujang. Sampai di rumah Ki Ujang, seolah-olah Ki Ujang tadi ini sudah tahu mau kedatangan kami gitu. Ada persiapan penyambutan atau Iya. semacam. Tiba dia udah nunggu di depan rumahnya. Hemat, abang saya nyagakan kereta, kami disambut. Nah, yang saya heran dari pandangan Ki Ujang tadi itu, ketika nyalami saya, dia ngelihat yang di belakang saya, gitu. bukan menatap wajah kita. Kalau saya salaman sama Pak Ogi kan gini, Pak Ogi kan saya lihat wajah Pak Ogi ya. Iya. Ini kan yang saya lihat di sana, gitu. Ada Yang sesosok di belakang Pak Ed gitu ya. Iya. Itulah yang mengantarkan saya sampai ke rumah Ki Ujang. Oh. Jadi Ki Ujang langsung nyuruh saya masuk ke dalam rumahnya. Ayo kita masuk. Ya, Ki Ujang itu rumahnya di tengah kebun rambung ya. Jadi hidupnya itu sederhana. Kursi seperti ini. Nah, sampai di sana, setelah masuk ke rumahnya, saya bertanya, Pak Ugi, siapa yang ngantar saya kemari? Dia terkejut, Pak Ugi. Kan bareng sama Bang Sepupu. Iya, saya kan bareng sama Abang Sepupu ya. Yang saya tanyakan tadi, siapa yang ngantarkan saya goib? Ya. Oh. Yang goib tadi itu, siapa yang ngantarkan saya kemari sampai sini? Siapa beliau itu tadi? Siapa beliau? Saya ingin tahu jawaban beliau. Benar nggak? Cuman pada waktu itu si kakek ini, Ki Ujang ini tadi tidak menjawab. Akhirnya saya keceplosan pagi. Apa benar yang nganter saya kemari? Dia menjawab, dia ngangguk gitu. Itu kan Ratu Pantai Selatan kan banyak versi ya Pak. Tapi yang Pak tadi bilang ciri-cirinya itu berpakaian Hijau ya, ataupun kebaya hijau ya dengan mahkota.
banyak digambarkan oleh orang-orang Iya. tuh di lukisan seperti itulah ya. Akhirnya begitu mendengar jawaban si kakek, iya, saya lemas lagi. Saya lemas, waduh, kok sampai kayak gini gitu. Kejadian ini yang saya alami itu teman-teman, saya bingung gitu. Kenapa kok sampai kejadiannya seperti ini gitu yang saya alami. Saya bingung, akhirnya saya lemas lagi. Kenapa Lemas. sampai Ratu Pantai Selatan Ah, yang mengarahkan Pak Ed ya. iya. Jadi ada apa dan apa istimewanya kenapa harus Ratu Pantai Selatan sendiri yang harus Turun tangan. turun tangan untuk membimbing Pak Ed untuk mengarahkan ke Ujang tadi gitu ya. Saya lemas lagi, saya tergeletak gini di kursi. Tiba-tiba begitu saya tergeletak, saya kayak nggak sadar Pak. Setengah sadar atau Sama sekali nggak sadar. Jadi yang dialami itu apa yang Nah tiba-tiba saya berada di Istana Laut Kidul. seperti apa itu? Di Istana Laut Kidul. Apa namanya? Saya tidak melihat istananya, cuman saya melihat Di sebuah ruangan. sesosok wanita. Ya. Pada waktu itu yang muncul itu ibu saya gitu Pak. Mama saya, orang tua kandung saya. Gitu. Ada di sana. Di sana, ya beliau. Saya manggil karena rasa rindu tadi sama orang tua yang udah lama meninggal. Ya. Udah kurang lebih 7 tahun meninggal. Karena rindu Pak, saya nangis. Saya manggil mama, loh mama kok di sini? Akhirnya saya dipeluk. Saya disuruh sabar. Akhirnya saya di pangkuannya itu dibaringkan kepala saya di pangkuannya. Ibu saya tadi itu yang saya anggap ibu tadi itu ternyata Bunda Ratu. Bunda Ratu gitu. Nah bedanya dengan Ratu Pantai Selatan tadi, Ratu Pantai Selatan tadi itu pakaiannya hijau. Iya. Kalau Bunda Ratu Kidul ini pakaiannya itu serba kuning emas. Jadi beda gitu. Beda. Beda. Akhirnya saya disuruh tenang, perintahnya beliau ke saya disuruh kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat, dan pesan dia nitipkan ilmu Istiqomah di jalan Allah lah. Insya Allah nitipkan ilmu baru harta. Inilah Pesannya. pesan beliau. Artinya diarahkan untuk menuntut ilmu, selanjutnya baru mencari harta. Ya di mana-mana seperti itu Pak. Di mana-mana kita kan menuntut ilmu dulu. Iya. Setelah memiliki ilmu, Baru kemudian ilmu kita itu yang cari harta kan. Gitu. Jadi supaya tidak salah. teman-teman tidak salah persepsi. Iya, jangan cari harta dulu baru cari ilmu dulu Ya, gitu. ilmu dulu yang penting. Setelah kita berpengetahuan, maka kita akan bisa mengarahkan harta kita itu ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik, ke jalan Dan yang dengan ilmu itu benar. kita bisa menjaga jalan yang benar kan itu. Nah, waktu kejadian saya nggak sadar itu di kursi ini Pak itu abang saya itu di sebelah cerita dia bingung lihat saya tuh nangis. Saya nangis di kursi Mungkin ini waktu ekspresi dalam ketemu ibu tadi. Iya, tidur tadi ya. Dalam waktu nggak sadar tadi. Iya. Jadi si kakek cuman katanya jadi kejadian itu serasanya lama Pak. Padahal cuma sebentar. Hanya beberapa menit. Tapi yang Pak Ed alami di yang alam saya sana alami di itu, sana itu hampir udah 1 hari. Saya diwejangi gitu. Iya. Banyaklah yang dinasihati beliau. Akhirnya saya pulang. Di
disuruh balik, pulanglah. Nah begitu saya suruh pulang, saya sadar dari kursi tadi, sadar. Saya lihat abang saya lihat kakek Ki Ujang, ya kan? Saya bingung. Kembali lagi saya bertanya Pak Ugi sama si kakek untuk membuktikan kebenaran. Saya nggak mau nyeplos dari mulut saya sendiri. Kalau yang pertama tadi kan karena Ki Ujang tidak menjawab, saya nyeploskan apa betul yang antara saya itu si Polan gitu. Nah kali ini saya nggak mau nyeplos karena saya ingin tahu kebenaran itu benar enggak. Saya bertanya lagi ke Ki Ujang, katanya, "Kek, kalau memang ini benar, kejadian ini benar, kakek tahu nggak tadi saya di mana?" Gitu Pak. Dia jawab tahu. Di mana kek? Saya tanya. Dia tidak menjawab. Saya bermohon-mohon tolong kek, untuk membuktikan yang saya alami ini benar, tolong. Seandainya memang kakek tahu. Kakek tahu. Dan dia menjawab di Istana Bunda Ratu. Oh, bisa mengetahui. Dia tahu dan dia benar Pak. Saya langsung, aduh, ya Allah, sampai seperti itu Pak Ogi yang saya alami gitu. Akhirnya saya tanya lagi, kalau memang saya tadi di sana benar di sana, apa amanah Bunda Ratu ke saya? Si kakek menjawab, ilmu dulu baru harta. Wah, sama Pak Ugi. Ilmu dulu baru harta. Ilmu apa kek? Ini saya kasih yang diamanahkan. Karena saya dibawa ke kamar sama Ki Ujang, dia nyerahkan ilmu ke saya terima. Nah, dan ternyata ilmu itu Pak, itu ilmu yang dari kaji diri yang bertahun-tahun saya cari, hanya saya itu hanya sesat ada Pak. Selama ini yang saya cari itu perjalanan mencari kaji diri, jati diri. Nah di situ semua ini. Situ semua diberikan ya. Tinggal nanti Pak Ed yang menjalankannya. Iya. Ya akhirnya kami pun pulanglah dari situlah selesai pembicaraan itu. Dan yang jelasnya perintah ke Jawa yang dibilang abang tadi itu bahwasanya begitu. Abang sepupu tadi juga diperintahkan ke Jawa oleh Ki Ujang untuk menemui gurunya di sana. Ternyata benar. Jadi berawal dari bisikan Pak Ed ya. Berawal dari bisikan disuruh ke Pulau Jawa gitu ya. Dan selanjutnya Pak Ed beritakan atau komunikasikan atau sharingkan ke abang sepupu bahwasanya dapat bisikan disuruh ke Pulau Jawa. Dan setelah ternyata tanggapan abang sepupu tadi juga, saya juga disuruh ke Jawa gitu. Dan sama ini posisinya, sama-sama disuruh ke Pulau Jawa. Dan akhirnya itu benar-benar Pak Ed lakukan dengan abang sepupu tadi ke Pulau Jawa dengan bimbingan yang tadinya belum tahu sampai dengan tahu ternyata Ratu Pantai Selatan apa Ratu Kidul itu. Ratu Pantai Selatan, beda Selatan yang kalau yang mengarahkan Pak Ed sampai ke Pulau Jawa tadi Ratu itu Bunda Ratu Kidul. Bunda Ratu Kidul. Jadi itu kenapa bisa Pak Ed benar-benar lakukan itu ke Pulau Jawa itu, padahal kan itu kan berawal dari bisikan. Apakah ada keyakinan tersendiri gitu sampai bisa membuktikan benar jadi nyata ketemu dengan kayak Ujang gitu, luar biasa ya. Jadi ada keyakinan tersendiri gitu Pak. Karena memang kita yakin dengan diri kita, karena memang kita pun bukan kosong sebelumnya, memang udah ada yang kita pelajari kaji diri itu tadi. Ya kita yakin semua itu ilmu itu kita pelajari harus yakin Pak. Kalau tanpa keyakinan apapun yang kita pelajari nggak akan pernah jadi. Jadi itulah cerita pengalaman saya gaibnya teman-teman ya pagi. Jadi
saya dari cerita saya ini ada yang mau saya luruskan tentang pengetahuan masyarakat yang mana ya, yang ada di pantai selatan. tentang pantai selatan dan Ratu Kidul ya. Banyak persepsi masyarakat, eh, tempat tersebut adalah tempat-tempat di mana orang meminta pesugihan seperti Iya, itu. iya Pak. Jadi saya luruskan ya, bukan saya membenarkan cerita ataupun menentang cerita yang ada di masyarakat. Ini yang saya alami, yang saya ketahui sendiri, bahwasanya persepsi masyarakat tentang pesugihan yang ada di pantai selatan itu tidak benar. Itu bukan ulah dari Ratu Pantai Selatan ataupun Bunda Ratu Kidul. Itu adalah ulah dari Blorong. Nyi Blorong. Nyi Blorong. Nyi Blorong itu sendiri. Nyi Blorong itu sendiri itu anak dari Bunda Ratu Kidul. Dan dia bisa menyerupai wujud siapa saja. Bisa menyerupai wujud Ratu Pantai Selatan ataupun Bunda Ratu Kidul. Jadi yang berbuat beliau Blorong, yang kena imbasnya itu Ratu Pantai Selatan dan Bunda Ratu Kidul. Kalau jin laut sendiri itu tidak ada yang ngasih pesugihan, itu enggak ada. Itu ulahnya Blorong bekerja sama dengan orang-orang yang bersekutu di darat. Seperti itu Pak. Jadi ini supaya teman-teman tahu juga ini ya, supaya tidak salah persepsi tentang Ratu Pantai Selatan ataupun Nyi Roro Kidul gitu. Pak ya. Bunda Ratu Kidul. Lanjut. Jadi itulah teman-teman pengalaman saya ya, yang bisa saya berbagi tentang pengalaman hidup saya dengan goib ya. Semoga teman-teman bisa happy mendengarkan ini. Kalau memang senang, silakan subscribe Guys ya, dan bagikan channel ini ke teman-teman semua. Oke, kembali ke Pak Ugi. Wah, terima kasih Pak Ed sudah berbagi cerita, seru banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan cerita-cerita yang berbeda, yang horor, yang mistik, yang mistis, yang tidak biasa, teman-teman bisa komen di bawah supaya saya akan lebih semangat lagi berkarya, menemukan bintang-bintang tamu lainnya yang punya cerita-cerita lebih seru, lebih memberikan wawasan sama kita. Jadi teman-teman, kalau ada yang tidak baik, tidak benar dari cerita-cerita di sini, ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan supaya kita juga bisa klarifikasi nantinya seperti itu. Jadi kalau ada yang bagus, ambil hikmahnya, dan saya tutup. Kalau misalnya teman-teman suka, nanti saya akan buatkan lagi. Komen di bawah. Kalau misalnya teman-teman nggak ada respon, saya juga akan tetap berkarya dengan konten-konten yang lainnya. Demikian, terima kasih Pak Ed Ya, atas waktunya, atas Sama-sama. pengalaman yang sudah menceritakan ke teman-teman. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.